Tiba-tiba, lebih dari 10 napas kuat menembus langit dan bumi. Pada saat itu, Zhang Wuyuan yang terluka parah hampir pingsan. Dan ketika jalur siluet baru saja muncul, pemuda berkepala itu menatap ke langit, niat membunuh. Justru karena inilah, saat Jie Changyun dan sepasang mata bintang saling berhadapan, keraguan di hati langsung hancur. Tapi sebagai gantinya, itu adalah kejutan yang tak terlukiskan dan bahkan ketakutan. Anak itu tidak mati. Dan, pembangkit tenaga listrik itu, untuk sesaat, keinginan kuat untuk bertahan hidup meninggalkan Jie Changyun tanpa sepatah kata pun. Dan kecepatannya sangat ekstrim sehingga dia melarikan diri ke Mo Wangyu. Melihat pembangkit tenaga listrik yang dikejar oleh jalur voli, Jie Changyun tampak kejang-kejang karena pasang surut. Dan pada saat yang sama, ada semacam 10.000 kegembiraan. Baru saja, jika banyak ragu dan diejek, saya khawatir dia tidak akan bisa pergi. Bang! Hal yang sama adalah Golden Immortal. Dan dia sama sekali tidak menghancurkan keberadaan Momoyu. Dan tampaknya tidak realistis untuk mengejarnya. Namun, ketika cahaya murid Qin Yichen berkumpul, dia melihat kota abis surgawi naik turun. Keheningan yang mematikan. Jalur cahaya pupil, melihat siluet itu dengan tampilan yang luar biasa. Dan bahkan Wu Wuyuan curiga bahwa dia memiliki ilusi. Namun, ketika Qin Yichen berguling ke telapak tangannya, pedang macan putih akan membunuh pembangkit tenaga listrik Istana Blood Hades. Dan semua orang menyadari bahwa ini, bukan ilusi. Pada saat yang sama, Zhang Wuyuan akhirnya mengerti mengapa orang-orang Changyun tiba-tiba melarikan diri. Karena jika Anda tidak pergi, Anda harus mati di sini. Yi Chen, ini kamu. Ini Qin Heaven Immortal. Qin Heaven Immortal kembali. Pada saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik di dunia perang utara dan selatan semuanya ngeri. Dan kemudian, teriakan dan jeritan yang memekakkan telinga pecah. Rana yang malang dari banyak pembangkit tenaga listrik, Jie Changyun tidak punya waktu untuk pergi. Pada saat sebelumnya, mereka masih memiliki tiket kemenangan, bahkan mereka telah membahas pembagian rampasan perang. Tetapi pada saat ini, ketika kekuatan abadi yang mengerikan dari jalur Golden Immortal menyapu, mereka tidak punya waktu untuk melawan, tetapi berubah menjadi bubuk. Melihat siluet ramping itu, Zhang Wuyuan terkejut dan tidak dapat berbicara, tetapi hanya berdiri dengan tangan terlipat. Matanya perlahan menjadi merah. Tiba-tiba lengan pemuda itu mencengkeramnya erat-erat, dan ada kesedihan amarah di wajah tampan itu. Yang mulia, saya terlambat. Bermartabat Kaisar Perang Korea Utara. Basis kultivasi Golden Immortal tidak memiliki pertempuran. Karena kalimat ini, saya merasa sakit tenggorokan. Belum terlambat, malapetaka. Karena kembalinya Qin Yichen segera menghilang. Di Heavenly Abyss City, meskipun ada reruntuhan di mana-mana, sulit untuk menyembunyikan sorakan-sorakan seperti kehidupan baru. Zhang Wuyuan memegang bahu Qin Yichen dengan berat, yang merupakan satu-satunya kekuatan di antara saudara laki-laki. Dan yang terakhir, melihat wajah yang dikenalnya dan sudut mulutnya, tidak bisa menahan senyum. Akhirnya kembali, 1000 seluruh gunung juga lewat, tetapi mereka terkejut melihat Ni Heng, yang jelas penuh senyum di wajah lamanya, dan telah mengalami perang besar. Kakak Ni, ini, apa yang terjadi? Anda tahu, 1000 gunung siap bertarung sampai mati, dan Sekte Abadi Yuan Surgawi, tempat Ni Heng berada, juga tak terhindarkan. Mengapa sekarang, Ni Heng Fei tidak hanya mati, tetapi pembangkit tenaga listrik abadi emas di sampingnya membuat Gunung 1000 terasa seperti mimpi. Ni Heng mencengkeram janggut perak dan meraih mitra lama sambil tersenyum. Kegembiraan yang tak terlukiskan. Rubah tua, hidup kita hanya bisa diselamatkan oleh Tuo Yichen. Bersorak di langit, Zhang Wuyuan menatap wajah tampan itu, dan menatap Yan Taiyi dan yang lainnya. Dan sepertinya memikirkan sesuatu. Apa perbedaan antara manajer dan dugaannya? Tetapi bagaimanapun juga, mereka masih hidup. Di bawah Shen Xiao Immortal Sect dan Jie Powerhouse, mereka masih bisa hidup. Ini sendiri merupakan keajaiban besar. Namun, pada saat ini, tidak perlu menunggu Jin Rong dan kenalan lainnya untuk mengangkat tinggi Qin Yichen dan memberikan ekspresi hormat. Lalu melihat apa yang dipikirkan Zhang Wuyuan. Dan tiba-tiba raut wajahnya berubah. Yichen, ada sesuatu. Kamu takut kamu harus buru-buru. Qin Yichen terkejut. Ada apa? Zhang Wuyuan terdiam sesaat. Dan wajahnya sedikit tidak wajar. Aku membiarkan darah menggenangi mereka. Dan kembali ke kampung halamanmu dengan selamat ulang tahun. Lapor ke pemakaman. Kata, retribusi, membuat mulut Qin Yichen berkedut. Meski dia mengerti niat Zhang Wuyuan untuk melakukannya, selalu ada yang aneh dengan dirinya. Zhang Wuyuan juga berkata, kamu masih hidup tetapi semuanya mudah untuk dikatakan. Tapi aku memberitahu Sui Qitian dan biarkan dia mengambil klanmu untuk menghindari gulma yang dipotong dan menghilangkan akar klan. Jadi, kembali dan stabilkan mereka sebelum kamu mengatakan. Qin Yichen juga merasa bahwa masalah ini tidak dapat ditunda. Jika dia hanya melaporkan pemakaman, setidaknya itu akan menjadi ketakutan. Tapi sekarang dia takut dengan surga genangan darah dan yang lainnya memindahkan Seng Tianfu, mengembara di 4 tempat di dunia. Dengan mengingat hal ini, Qin Yichen bangun dengan tergesa-gesa dan membagikan obat abadi.
tetapi menatap lurus saat melihat tidak ada pertempuran. Lansia, junior punya masalah mendesak, yang harus ditangani sekarang. Dia pasti tidak ditemani. Tunggu junior kembali, lalu berikan kamu hadiah. Begitu kata ini keluar, Yantai sedikit mengernyit. Anda harus tahu bahwa sekarang, apakah itu di dunia utara atau sekte abadi Yuan Surgawi, mereka sedang menunggu Qin Yichen kembali. Meskipun tidak ada yang mendesak untuk kembali, saya harus berterima kasih kepada rekan Taois karena datang membantu, bukan? Ini adalah etiket yang sangat diperlukan. Namun, melihat nada cemas Qin Yichen, Yantai tidak banyak bertanya, tetapi berkata, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Dan Yantai tidak memaksanya. Tampaknya meskipun situasinya mendesak, itu tidak berbahaya, dan Niheng juga berkata dengan keras kepala, hati-hati, dan serahkan pada kami. Yah, hingga 2 hari, junior akan kembali. Setelah kepalan lengkung, Qin Yichen tidak ragu untuk berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju alam semesta. Setelah mengkonfirmasi arah 10.000 benua etnis, Qin Yichen bahkan mendorong kecepatannya hingga ekstrim. Meskipun itu adalah alarm palsu, kabar buruk seperti itu bukanlah hal yang aneh. Itu diteruskan kembali ke Human Rache, dan saya tidak tahu berapa banyak teman dan kerabat yang khawatir. Pada saat yang sama, Sui Qitian dan yang lainnya, meskipun mereka telah menginjakan kaki di Dao Abadi, mereka hanya Immortal Monarch 1 Heavenly Layer. Tetapi mereka juga membawa Ye Liangchen dan Fei Lei Chamber of Commerce tanpa pengawalan Immortal Monarch. Saya khawatir itu akan terjadi. Langsung aspiksia ting tulang punggung alam semesta, kecepatan tidak ingin meningkatkan cepat. Oleh karena itu, hingga pagi ini, Sui Qitian dan yang lainnya belum mencapai 10.000 benua etnis. Di pagi hari Seng Tianfu, sangat sunyi, udaranya sangat menyegarkan, semuanya sangat makmur, dan malapetaka yang menyebabkan kekacauan 2 domain bintang besar di luar bintang tidak sampai ke sini. Begitu langit muncul dari fajar kelabu, teriakan datang dari panggung latihan bela diri di Seng Tianfu. Ke depan, bakat Human Rache, sosok tampan, dan marsial Dao rajin. Saat ini, Li Yuanba sedang berpatroli di panggung latihan bela diri dengan tangan di belakangnya. Setelah sekian lama menjadi agen pemerintah, dia selalu bersikap kasar. Dia juga tahu etiket dan dengan patuh mengikuti setengah langkah di belakang Gong Keqing. Melihat masa depan ras manusia itu, wajah Gong Keqing yang tak terlupakan adalah kelegaan dan kebanggaan yang tak ada habisnya. Sejak pemilik rumah kembali terakhir kali, semua jenis harta duniawi materi surgawi yang belum pernah terlihat telah membuat kelompok basis kultivasi bocah kecil ini cepat. Saya khawatir Tuan Istana Tua tidak pernah memikirkannya. Keluarga saya dapat memiliki waktu yang begitu sejahtera,